Shalom teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Senang banget nih bisa ketemu lagi di ibadah Teens Online hari ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena kasih setianya dan pemeliharaannya bagi hidup kita. Karena itu kita harus selalu memuji dan bersorak bagi Dia. Kita mau angkat pujian ini bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kami kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah semua hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Kau indah, kau mulia, hidupku segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Shalom teman-teman, kita jumpa lagi dalam ibadah online untuk Teens kali ini. Apa kabar kalian di rumah? Apakah siap dengan seluruh kegiatan untuk online, pelajaran-pelajaran lewat daring, online? Nah, saya harapkan kita selalu mengikutinya dengan baik. Namun kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan beribadah kepada Dia. Setelah kita memuji, menyembah, memuliakan Dia, mari kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Saat ini adalah
saat yang terbaik untuk kita boleh beribadah kepada Dia. Ada satu tema yaitu tentang kehendak Tuhan. Om akan bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 27. Begini bunyi firman Tuhan. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi ya, ulangkan Mazmur ini, 119 ayat 27. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Nah, Tuhan bilang, buatlah aku mengerti. Ya. Mengerti tentang apa? Kehendak Tuhan. Apa toh kehendak Tuhan itu? Ya bahasa bebasnya boleh bilang, apa mau-maunya Tuhan lah. Apa keinginan Tuhan lah. Apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan ingin perbuat. Itulah ya kehendak Tuhan. Dan Tuhan dalam firman-Nya katakan, buatlah aku mengerti. Jangan sampai kita tidak tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Ya, ada contoh-contoh saat Tuhan berkehendak atas sesuatu, itu pasti membawa sesuatu yang indah. Tuhan pernah di Tanah Gadara, dia menemui ada seorang yang kerasukan setan, sangat parah orang ini, dirantai dan ada di kuburan, rantainya lepas juga. Tuhan ingin, dia berkehendak supaya ini, orang yang kerasukan ini dibebaskan. Apa yang terjadi? Tuhan bebaskan dan pindahkan roh jahat itu dari orang itu kepada babi-babi yang ada di sekitar situ. Orang ini jadi bebas. Tuhan berkehendak dia membebaskan dari belenggu si iblis. Luar biasa. Contoh lain, Tuhan mengubahkan air menjadi anggur. Di sebuah perjamuan Kana, kalian ingatkan, kekurangan anggur. Kalau ini terjadi sesuatu yang memalukan. Tapi Tuhan menyelamatkan acara pernikahan tersebut. Air itu diubah jadi anggur. Itulah kehendak Tuhan. Mau-maunya Tuhan. Tuhan kehendaki agar apa? Menyelamatkan acara pernikahan itu. Dan tentunya dengan pernikahan itu sendiri ya. Luar biasa. Lalu apa lagi? Ada lagi satu peristiwa. Semalam-malaman murid-murid Tuhan mencari ikan, gak dapat. Tapi saat mereka bincang-bincang dengan Tuhan dan Tuhan katakan, sudah sekarang coba lagi, tebar aja itu jalamu di sebelah kanan. Mereka masih ngeyel, Tuhan kami sudah berusaha ini, sudah tebar saja. Kalau Tuhan punya kehendak, apa yang terjadi? Mereka menebarkan jalannya di sebelah kanan dan jala itu muat, penuh sesak. Ikan-ikan yang sangat banyak. Dihitung ada 153 ekor. Wow, banyak ya. Nah, bisa dijual. Tuhan menyelamatkan ekonomi, keuangan itu. Murid-muridnya bisa makan ikan, bisa dijual, dapat uang dan seterusnya. Kehendak Tuhan itu baik adanya. Satu lagi, orang yang buta sejak lahirnya. Tuhan berkeinginan, dia perbuat, dia berkehendak untuk mencelikkan mata si buta ini. Saat itu pula, orang yang buta dicelikkan. Orang ini diselamatkan dari hidupnya yang penuh kegelapan ya, tidak bisa melihat ya. Tapi saat dia dicelikkan, dia bisa mulai melihat dan melihat dengan jelas.
seterusnya. Tuhan ingin menyelamatkan, memberikan satu warna dalam kehidupan ini, tidak hanya hitam melulu, tapi Tuhan berikan warna, berikan keindahan, dia bisa menikmati ciptaan Tuhan. Luar biasa ya, contoh-contoh tadi. Saat Tuhan ingin dia berkehendak sesuatu dan itu terjadi dan selalu positif jadinya. Enggak ada yang negatif ya. Lalu rencana Tuhan bagi kita apa ya kira-kira? Kehendak Tuhan bagi kita apa ya? Kita akan pelajari yuk sekarang di dalam kitab Nabi Yeremia 29 ayat 11. Kita lihat nanti di sana. Tuhan punya kehendak, punya rencana loh terhadap kita anak-anak remaja. Dikira enggak ada? Ada. Yuk kita sekarang buka Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Nah, kalian di rumah juga boleh baca. Bunyinya adalah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi apa? Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Ya, ini sulit sekali, ini nggak bisa dibeli dengan uang loh damai sejahtera ini. Oh bisa om, saya mau karaoke, mau penghiburan hiburan-hiburan yang lain, nge-game segala macam. Oh lain damai sejahteranya itu, mungkin itu sesaat saja, tapi damai sejahtera ini sampai dalam hati kalian. Sampai kita merasa begitu indahnya hidup bersama dengan Tuhan dalam rencananya. Dia akan memberikan damai sejahtera. Kalau dia berikan damai sejahtera kepada kita, saat ada masalah pun kita tetap ada dalam damai sejahteranya loh. Kalau kita tadi cari hiburan-hiburan yang lain, ada masalah ya ikut buyar. Ingat rancangannya itu kepada kita, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Dia menjamin masa depan kita yang penuh dengan harapan. Itu kehendak Tuhan. Ya, itu kehendak Tuhan untuk siapa? Untuk kita semua ya. Remaja Tuhan, teens, GSPDI, ya GSPDI ya, biar sering dengar kata ini ya kita, teens Philadelphia, GSPDI. Oke, lalu apakah kalian mau diberi rancangan damai sejahtera? Apakah kamu mau diberi hari depan yang penuh dengan harapan? Saya yakin pasti kalian mau. Ada syaratnya loh. Syaratnya cepat aja ya. Ada 3. Enggak usah terlalu lama dijabarkan, ada 3. Yang satu, buka dulu dalam Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17, kita akan melihat di sana. Apa toh syaratnya? Yuk kita buka ya. Efesus 5 ayat yang ke-17. Ayo silahkan disiapkan, kita akan sama-sama baca. Sudah siap semua baca? Efesus pasal 5 ayat 17. Kita akan lihat di layar Anda ya, kalian akan lihat juga ya. Ayo. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Syarat pertama itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang bodoh ini kebanyakan bukan karena dia itu memang aslinya bodoh, ya, IQ-nya rendah. Tapi enggak mau belajar, dia enggak mau aktif, dia hanya malas saja, tidak mau menambah pengertian-pengertian dalam pertumbuhannya. Dan Tuhan katakan, ayo kamu jangan bodoh, tapi harus usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berarti ada satu usaha yang dilakukan. Nah, kita harus mengerti, berarti meneliti apa toh kehendak Tuhan dalam hidup kita.
itu biasanya pas loh kalau kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu enggak pernah salah. Sejak dari awal dia rancangkan itu saat kita mengerti dan kita jalani enggak pernah salah. Ya, itu yang pertama ya, jangan bodoh, jangan malas, usaha terus ya, aktif. Dan yang kedua adalah kita buka yuk Mazmur 119 ayat 105. Ayo kita akan lihat di layar kita ini. Mazmur 119 ayat 105, kita akan melihat juga apa itu yang kedua, yaitu firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Saat kita berjalan dalam suasana yang gelap gitu ya, kalau enggak ada lampu sulit ya rasanya ya, kita jalan di sawah gitu ya, enggak ada lampu, kemudian enggak ada bintang, enggak ada bulan, mendung gitu, gelap. Nah salah-salah kita bisa tersandung atau salah jalan. Ya, nah, repotnya juga kalau salah masuk kuburan, repot, ngeri nanti ya. Tapi ini sebagai gambaran bahwa ternyata firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia bisa menunjukkan jalannya. Mau yang kesini loh yang terbaik. Inilah jalan kebenaran dan kehidupan loh. Ya, jangan yang lain gitu. Kalau apa? Kalau kalian mau selalu membuka firman Tuhan, ya, buka firman Tuhan, renungkan, oh, kalian akan ketemu kehendak Tuhan. Nah, mungkin hari ini kalian buka apa firman-Nya. Oh, ada pengertian yang baru harus kalian lakukan. Dan berkat Tuhan, kehendak Tuhan itu akan terjadi dalam dirimu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa? Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang 2. Roma 12 ayat 2. Ayo kita lihat di sana. Agak panjang ini, tapi kita nanti akan ambil hanya pada bagian akhir. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita mau tahu kehendak Allah, ya kita bisa membedakan ini kehendak Allah yang mana ini, kan? Tadi firman Tuhan begitu katanya, itu kalau apa? Kalau kita melakukan pembaruan budi, wah, kita lakukan itu terus menerus. Kita perbaiki terus, ada pembaruan budimu. Sehingga karaktermu yang lama, yang sukanya menang sendiri, ego, yang sukanya pokoknya maunya begini, oh kalau engkau lakukan pembaruan budimu, engkau tidak mau semau gue, tapi menurut firman Tuhan seperti tadi, seperti pelita itu firman-Nya, itulah syarat yang ketiga. Perbarui terus, jangan merasa benar, hati-hati, jangan kita ini merasa benar loh. Kebenaran itu hanya ada dalam firman-Nya, ya. Di cross check ya. Oh ternyata selama ini yang menjadi peganganku, pandanganku keliru loh. Aku harus selalu memperbarui budi kita ya. Perbarui melalui pembacaan firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Itu akhirnya kita akan sama pikiran kita dengan pikiran Kristus ya. Ayo, nikmatilah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Nikmati. Tuhan berkehendak yang baik atas hidupmu. Jangan kita sia-siakan. Terus cari, mengerti kehendak Tuhan apa dalam hidupmu. Tapi yang utama adalah Dia selalu membawa kita dalam damai sejahtera dan memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Percaya kan? Oke, amin. Ku datang padamu,
pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, bawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita akan tutup dalam doa untuk ibadah online ini. Mari satukan hati. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Dan janji-Mu itu ya dan amin. Kami mau pegang itu dan kami mau lakukan itu Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang menurut kehendak Tuhan. Dan kami yakin kehendak-Mu itulah yang terbaik untuk hidup kami. Kami mau serahkan kami semua, pelayan-pelayan-Mu yang pada saat ini kami bertugas dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu di rumah, berkati, tolong. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semuanya ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.